Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edward Tibian Gultom dengan NIM 2022101103112336. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Penologi kelas F yang diampu oleh Pak Yaris. Baik, jadi untuk tema video yang akan saya buat yaitu tentang hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional atau KUHP terbaru. Dan langsung saja mulai pembahasannya. Jadi sebelum itu, dalam kajian penologi modern, pemidanaan tidak lagi dipahami sebagai tindakan balas dendam negara terhadap pelaku kejahatan. Paradigma lama yang menempatkan pidana semata-mata sebagai penderitaan fisik dan psikologis kini telah ditinggalkan. Sebaliknya, pemidanaan itu dipahami sebagai instrumen sosial yang bertujuan untuk mengendalikan kejahatan, memperbaiki pelaku, memulihkan ketertiban sosial, serta menjaga martabat manusia. Perubahan paradigma ini dia menjadi sangat relevan dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional Indonesia. Pembaruan tersebut itu secara tegas tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kodifikasi hukum pidana Indonesia, tujuan pemidanaan itu dirumuskan secara eksplisit dalam satu pasal khusus, yaitu pasal 51. Ketentuan ini menandai pergeseran mendasar dari pendekatan retributif menuju pendekatan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Di sisi lain, Indonesia itu sejak lama telah mengadopsi sistem pemasyarakatan yang menempatkan narapidana sebagai manusia yang harus dibina dan dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji sejauh mana sih tujuan pemidanaan dalam KUHP baru yang memiliki keterkaitan dan kesinambungan dengan sistem pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana penjara di Indonesia. Dan video ini dia akan membahas secara komprehensif hubungan tersebut dengan membedah satu persatu tujuan pemidanaan dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini, sekaligus menjelaskan relevansinya dengan prinsip, fungsi, dan praktik sistem pemasyarakatan. Jadi dalam perspektif penologi, teman-teman, tujuan pemidanaan merupakan dasar normatif yang menentukan arah dan bentuk pelaksanaan pidana. Tanpa tujuan yang jelas, pemidanaan berpotensi menjadi tindakan represif yang kehilangan legitimasi moral dan sosial. Oleh karena itu, pasal 51 KUHP baru dapat dipandang sebagai kompas atau arah bagi seluruh sistem peradilan pidana, termasuk lembaga pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan karena lembaga pemasyarakatan itu merupakan tahap akhir sekaligus tahap terpenting dalam proses pemidanaan. Disinilah, teman-teman, tujuan pemidanaan diuji secara nyata. Apakah pidana itu benar-benar mampu mencegah kejahatan, memperbaiki pelaku, dan memulihkan masyarakat, atau justru melahirkan residivisme. Dan kita langsung saja pembahasan ayat tiap ayat atau huruf tiap huruf. Jadi pada huruf A, yaitu pencegahan tindak pidana, pasal 51 huruf A ini dia menyatakan bahwa pemidanaan itu bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat.
Tujuan ini mencerminkan fungsi preventif dari pemidanaan, yang dalam teori penologi dikenal dengan general prevention dan special prevention. Jadi fungsi preventif ini yang dimana sebagai langkah awal dalam pencegahan tindak pidana, yang dimana salah satu bentuknya itu dari lembaga pemasyarakatan itu melakukan edukasi, melakukan penyuluhan, dan juga melakukan yang namanya memberikan peringatan seperti itu, agar masyarakat itu lebih peka lagi terhadap aturan-aturan yang ada, serta lebih sadar bahwasanya tidak akan melakukan tindak pidana ke depannya seperti itu. Jadi pencegahan umum itu bertujuan memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa pelanggaran hukum akan selalu diikuti oleh sanksi pidana, teman-teman. Dengan adanya kepastian hukum dan konsistensi penegakan hukum, masyarakat diharapkan menginternalisasikan norma hukum dan menghindari perilaku menyimpang. Nah, sebelum masyarakat menginternalisasikan, dari lembaga pemasyarakatan itu yang terlebih dahulu melakukan internalisasi ke masyarakat, yaitu melalui edukasi atau penyuluhan, agar masyarakat itu dapat lebih peka atau dapat melihat secara luas lagi terkait hukum, khususnya hukum pidana ke depannya. Nah, pencegahan umum itu tidak akan efektif apabila pidana hanya dipahami sebagai ancaman tanpa disertai legitimasi moral, teman-teman. Jadi secara moral itu masyarakat tuh harus dibentuk terlebih dahulu terkait perbuatan-perbuatan atau larangan-larangan dalam melakukan tindak pidana seperti itu. Jadi ya salah satu caranya ya mau nggak mau harus melalui pemahaman terkait peraturan-peraturan dari hukum pidana sendiri gitu. Dengan itu masyarakat dapat memahaminya sehingga itu menjadi bentuk moral di lingkungan masyarakat tersebut. Dalam konteks pencegahan khusus, pemidanaan itu diarahkan secara khusus pemidanaan itu diarahkan secara langsung kepada pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana. Disinilah sistem pemasyarakatan memainkan peran sentral melalui proses pembinaan yang sistematis dan berkelanjutan. Narapidana dibimbing untuk memahami sebab-sebab perbuatannya, menyadari dampak perbuatannya, serta membangun pola pikir dan perilaku yang patuh hukum. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan berfungsi sebagai sarana pencegahan kejahatan jangka panjang, bukan sekedar tempat menjalani hukuman. Lanjut pembahasan huruf B, yaitu memasyarakatkan terpidana, atau lebih tepatnya melakukan pengayoman masyarakat sehingga si terpidana ini tidak mendapatkan stigma buruk dari masyarakat seperti itu. Jadi tujuan pemidanaan ini itu adalah memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Ketentuan ini secara eksplisit menegaskan bahwa pemidanaan harus bersifat rehabilitatif dan reintegratif. Dalam perspektif sistem pemasyarakatan, terpidana tidak dipandang sebagai musuh masyarakat, melainkan sebagai bagian dari masyarakat yang sedang menjalani proses pembinaan. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan tidak boleh menjadi tempat isolasi sosial yang justru memperparah alienasi dan stigmatisasi. Pembinaan dalam sistem pemasyarakatan itu mencakup pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian bertujuan untuk membentuk sikap mental, moral, dan spiritual narapidana.
Sedangkan pembinaan kemandirian itu bertujuan membekali narapidana dengan keterampilan kerja agar mampu hidup mandiri setelah bebas. Dan tujuan ini itu sebetulnya sejalan dengan pasal 51 huruf B yang menempatkan pemindanaan sebagai sarana transformasi sosial bagi pelaku tindak pidana. Jadi bisa dibilang dari tujuan pemindanaan itu untuk dengan fungsi social defense atau sebagai alat pertahanan bagi pelaku tindak pidana, sehingga ketika dia sudah terjun ke masyarakat, dia dapat diterima masyarakat dan akan diperlakukan selayaknya manusia pada umumnya, seperti itu. Lanjut pada huruf C, yaitu penyelesaian konflik dan pemulihan sosial. Pasal 51 huruf C ini dia menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menciptakan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan adopsi prinsip keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Jadi dalam sistem keadilan restoratif itu hubungan antara pelaku dan korban itu diusahakan terlebih dahulu untuk berjalan secara damai, di mana dilakukan dengan cara mengusahakan terpenuhinya hak-hak korban sehingga kembali seperti semula, seperti itu. Dan itu dilakukan biasanya itu dilakukan dengan cara yaitu dengan ganti rugi apabila si pelaku ini mampu melakukannya. Nah, jika pelaku mampu melakukannya, maka pelaku tidak akan diproses lebih lanjut melalui peradilan pidana, namun dia akan tetap melakukan rehabilitasi lebih lanjut. Jadi dalam konteks ini tindak pidana itu dia dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai konflik sosial yang merusak hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan harus diarahkan untuk memperbaiki hubungan tersebut. Sistem pemasyarakatan itu berkontribusi pada tujuan ini melalui proses reintegrasi sosial narapidana. Program asimilasi cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat merupakan mekanisme yang dirancang untuk memulihkan hubungan sosial secara bertahap dan terkontrol. Dengan demikian, pemasyarakatan menjadi sarana pemulihan sosial, bukan sekedar pelaksanaan pidana penjara saja. Lanjut pada huruf D, yaitu penyesalan dan pembebasan rasa bersalah dari terpidana. Jadi tujuan pemidanaan ini itu menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah dari terpidana. Lanjut pada huruf D, yaitu penyesalan dan pembebasan rasa bersalah dari terpidana. Jadi tujuan pemidanaan ini itu menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah dari terpidana. Tujuan ini itu menekankan dimensi psikologis dan moral dari pemidanaan. Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan ini diwujudkan melalui pembinaan mental,
bimbingan keagamaan, dan konseling psikologis. Pendekatan ini bertujuan membantu narapidana merefleksikan kesalahannya secara sadar dan sukarela, bukan melalui paksaan atau intimidasi. Penyesalan yang lahir dari kesadaran internal diyakini lebih efektif dalam mencegah residivisme dibandingkan rasa takut terhadap hukuman semata. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan berfungsi sebagai ruang refleksi dan pemulihan psikologis bagi terpidana. Jadi bisa dibilang untuk huruf D ini sangat-sangat ditekankan untuk membuat pelaku ini lebih terbuka lagi pandangannya bahwasanya suatu bentuk tindak pidana itu adalah perbuatan yang salah. Dengan melakukan rehabilitasi ini, sehingga itu dapat menyadarkan pelaku dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Lanjut, yaitu yang selanjutnya yaitu pasal 51 huruf E, penghormatan terhadap martabat manusia. Tujuan terakhir ini dia menegaskan bahwa pemidanaan itu tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Prinsip ini merupakan landasan etis dari seluruh sistem pemidanaan modern. Dalam sistem pemasyarakatan, prinsip ini diwujudkan melalui perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pengakuan terhadap narapidana sebagai subjek hukum. Pemidanaan yang merendahkan martabat manusia justru bertentangan dengan tujuan pencegahan dan rehabilitasi. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan harus menjamin bahwa pelaksanaan pidana tidak berubah menjadi bentuk penyiksaan atau perendahan nilai kemanusiaan. Lanjut, mungkin segitu saja ya penjelasan dari saya. Jadi berdasarkan seluruh uraian yang saya sudah jelaskan sebelumnya, itu dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak terpisahkan dengan sistem pemasyarakatan. Bahkan dapat dikatakan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan sarana utama untuk mewujudkan tujuan pemidanaan dalam KUHP baru melalui pendekatan yang humanis, rehabilitatif, dan restoratif. Sistem pemasyarakatan itu diharapkan mampu mengubah pemidanaan dari sekedar penderitaan menjadi proses pembinaan dan pemulihan. Inilah arah baru hukum pidana Indonesia ya teman-teman, yang berorientasi pada keadilan substantif, perlindungan masyarakat, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila kurang. Dan itu tadi terkait hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Dan ini menjadi tugas UAS saya yang deadline-nya tanggal 10 Januari 2026, dan ini menjadi UAS terakhir saya
selama berkuliah ya. Dan ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.